saudara-saudara saya FPI wabil khususnya, HTI wabil umumnya, saya minta maaf. Saya nggak tahu kalau Fahim itu, Kiai Fahim itu bagian daripada Anda. Saya bener nggak tahu. Minta maaf. Kiai Fahim, saya minta maaf. FPI, saya minta maaf ya teman-teman. Ya, daripada nunggu terlalu lama. Dengan ini untuk saudara-saudaraku FPI dan khususnya untuk Kiai Fahim Mawardi sebagai pengasuh pondok pesantren di Jember ya, atau channelnya Benteng Akidah. Dengan ini saya meminta maaf sebesar-besarnya gara-gara saya memviralkan dari awal sama Gus Fuad Pleret. Kemarin saya juga sempat memposting kaget. Sebetulnya saya nggak ada niat apa-apa, cuman kaget gitu. Kagetnya apa? Kok bisa gitu? Kiai Fahim itu kan ahli kitab, ya kan? Beliau itu kan keilmuannya juga nggak bisa dimungkiri lagi lah sanad keilmuannya. Beliau juga sebagai Kiai NU garis lurus. Sebagai Kiai garis lurus itu saya sangat menghormati sekali dengan keilmuannya. Lalu saya kaget ya, saya ceritakan dulu. Saya itu kaget sebetulnya, termasuk saya lihat channel yang pertama itu Gus Fuad Pleret. Dia hanya kaget juga gitu loh, kaget sepertinya kalau saya lihat di video itu, di YouTube-nya itu saya nonton kaget. Habis itu terus saya bikin video, ini klarifikasi dari saya. Terus akhirnya saya juga nyari buka-buka di Google, nyari berita, ternyata Gus Mawardi, Fahim Mawardi, Kiai bukan Gus lagi, dia Kiai Fahim Mawardi ternyata betul digugat atau diadukan sama istrinya. Saat itu kan kita hanya mengutip berita di sana. Nah saya itu sebetulnya kaget, masa sih selurus itu Kiai Fahim masa melakukan seperti itu. Bahkan gara-gara saya memviralkan tentang kasus yang diduga ngantoi para santriwati, ada dugaannya itu belasan santriwati, akhirnya menjadi viral, masuk TV, terus saya betul-betul sangat disayangkan ya. Terus akhirnya semuanya orang pada membahas tentang Kiai Fahim Mawardi. Dan untuk saudara-saudaraku FPI, mohon maaf, saya juga sebetulnya nggak tahu kalau seandainya Fahim Mawardi itu adalah aktivis dari FPI. Saya juga nggak tahu kalau Fahim Mawardi itu ada hubungan dekat sekali dengan Habibana HRS. Juga beliau ada kedekatan dengan Habibana HBS. Saya juga nggak tahu kalau beliau itu, Fahim Mawardi itu adalah seorang yang betul-betul berjalan tegak di garis lurus, di garda terdepan untuk umat Islam. Saya juga nggak tahu kalau beliau itu satu perjuangan bareng dengan FPI, dengan Habibana HRS dan Habibana HBS. Saya betul-betul nggak tahu. Maka dengan itu saya minta maaf untuk Kiai Fahim Mawardi. Saya minta maaf. Saya nggak tahu. Saya minta maaf sekali sebesar-besarnya. Saya minta maaf. Betul, saya minta maaf. Saya juga nggak tahu. Jadi mohon untuk bapak-bapak polisi, kalau seandainya ada yang mengadukan saya gara-gara saya memviralkan itu, juga saya minta maaf untuk bapak-bapak polisi. Karena apa? Ya setahu saya ini Bapak Kiai Fahim Mawardi ini kan sangat ini sekali kritis terhadap pemerintah, sampai-sampai saking kritis terhadap pemerintah itu ikut-ikutan makar. Dan saya juga nggak tahu bapak-bapak polisi kalau fahamnya Kiai Fahim Mawardi itu juga sebetulnya dari Wahabi Salafi. Terus cita-cita atau embrionya Kiai Fahim Mawardi juga ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Ya namanya juga Kiai yo. Ada yang seperti itu. Saya nggak tahu bapak-bapak polisi. Saya mohon kalau seandainya ada dari pihaknya Kiai Fahim melaporkan saya, ya saya minta tolong jangan ditangkap saya Pak. Jangan, saya hanya khilaf saja. Saya hanya menyampaikan apa adanya waktu kemarin. Terus kalau seandainya Kiai Fahim, janganlah masa hanya gara-gara konten YouTube kayak begini masa terus saya Anda laporkan ke pihak yang berwajib. Saya kan cukup minta maaf, begini kan sudah cukup kan Kiai Fahim.
Saya minta maaf sebesar-besarnya. Karena apa? Masa hanya gara-gara kayak begini, saya kan cuma ngonten. Tahu kan Kiai Fahim, Anda kan juga YouTuber. Ngonten itu dapat duitnya berapa sih? Paling kan kecil ya, antara 5 juta sampai 100 juta. Masa gara-gara duit segitu, masa saya dilaporkan? Ya Kiai, tolong maafkan saya. Ini adalah permintaan maaf saya, tolong diterima. Saya nggak tahu bener. Saya nggak tahu kalau dulu Kiai Fahim itu satu perjuangan dengan FPI. Saya juga nggak tahu kalau Kiai Fahim itu satu perjuangan dengan Habibana HRS, satu perjuangan dengan HBS. Saya nggak tahu, bener saya nggak tahu. Ya, aku nggak tahu waktu itu Kiai Fahim. Jadi tolong maafkan saya. Dan saya juga nggak tahu waktu dulu 212 sampai Lebaran kerusuhan di Jakarta. Kiai menerjunkan beberapa laskar untuk datang ke Jakarta juga saya nggak tahu. Saya nggak tahu, bener saya nggak tahu. Kalau seandainya saya tahu Kiai Fahim perjuangannya sampai menerjunkan berapa banyak personil orang-orang umat Islam yang dikeluarkan untuk ke Jakarta, untuk waktu itu makar bikin kerusuhan di Jakarta, saya nggak tahu. Bapak-bapak polisi tolong jangan tangkap saya. Saya lu cuman ngomong apa adanya. Jadi tolong Kiai Fahim tolong jangan ini. Jangan ngelaporin lah, masa kayak begitu aja ke polisi hanya gara-gara saya ngonten. Tahu sendiri kalau saya bikin konten di YouTube, alah ya Allah dapat duitnya berapa sih? Ya lah cuma 5 juta sampai 100 juta kok. Masa gara-gara duit segitu saya nyari duit di YouTube, masa dilaporin polisi? Tolong kasihani saya Bapak Kiai Fahim. Ya, tolong kasihani, saya nggak tahu apa-apa loh. Bener, kalau seandainya tahu perjuangan Kiai Fahim dulu, ikut-ikutan makar. Saya juga sebetulnya nggak tahu, saya itu Kiai Fahim itu katanya menghina Mbak Yai Said, katanya menghina Gus Islah, terus menghina Habib Lutfi, terus menghina kiai-kiai, menghina Gus Miftah, menghina ulama-ulama NU. Bener saya itu nggak tahu, itu hanya saya itu terbawa berita-berita, nggak tahu itu bener apa enggak itu. Waktu itu banyak postingan-postingan katanya Kiai Fahim itu menghina ulama-ulama itu, saya juga nggak tahu. Sampai Mbak Said saja sebagai ketua PBNU dinyinyiri, terus Gus Yahya yang ketua PBNU sekarang juga dinyinyiri. Saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu kalau si siapa itu Gus Fuad yang cucunya Kanjeng Sunan Ampel itu dulu, yang gundul itu, Gus Fuad ya, yang gundul itu. Saya juga nggak tahu kalau bermusuhan. Saya nggak tahu. Saya minta maaf, bener. Kiai, saya minta maaf kalau kemarin saya ikut memviralkan. Pertama saya itu sama Gus Fuad bikin video tentang dugaan Kiai ngantoi belasan santriwati di bawah umur. Jujur saya nggak tahu. Saya hanya baca berita. Aku kaget, jadi kekagetan saya Kiai saya luapkan di YouTube. Mbok menawa kekagetan saya itu juga viral, dapat duit terus banyak dari YouTube, saya kan nggak tahu. Jadi saya minta maaf Kiai Fahim. Saya minta maaf, bener saya minta maaf. Untuk saudara-saudara saya FPI wabil khususnya, HTI wabil umumnya, saya minta maaf, saya nggak tahu kalau Fahim itu, Kiai Fahim itu bagian daripada Anda. Saya bener nggak tahu. Saya nggak tahu saya. Ya, saya nggak tahu. Saya cuman kaget kemarin itu. Saya hanya ambil referensi dari berita. Ya, Bu Nyai, untuk Bu Nyai, Bu istrinya Kiai Fahim, saya mohon maaf ya Bu Nyai. Nanti kalau seandainya mau minta ganti rugi, Bu Nyai bisa japri saya di nomor yang di deskripsi Bu. Kalau seandainya Bu Nyai mau minta ganti rugi gara-gara suaminya diviralin sama saya siap untuk mengganti rugi. Nggak apa-apa itu Bu Nyai, ada nomor di deskripsi di konten ini, ada nomor HP saya. Saya juga kalau memang diminta untuk ngewayuh, aku siap. Wis to. Lho kok wayuh. Mboten Bu Nyai, bunjon Bu, keceplosan Bu. Saya minta maaf Kiai. Bu Nyai, saya cuma bercanda. Aku mau kon ngwayuh ngono ya gelem. Ya diwayuh ora masalah. Aku tadi udah janji. Gus, tadi kan udah janjian sama Kiai Fahim, mana ya kok belum muncul ya? Hah? Saya udah minta maaf loh ini, tapi kok Kiai Fahim belum muncul sih. Kok malah Benteng Nusantara. Aku lho ora butuh karo Benteng Nusantara, butuh Benteng Akidah. Benteng Nusantara iki padha wae senengane kaya aku mbok njaluk maaf ngono lho Benteng Nusantara. Benteng Nusantara belum minta maaf loh. Aku mau ngasih contoh sama kalian, minta maaflah sama Kiai Fahim. Ya.
Ya, sekali lagi sebelum ini saya tutup channel saya, sebelum saya tutup akunnya, saya minta maaf sekali lagi ya Allah, saya minta maaf. Kiai Fahim, saya minta maaf. FPI, saya minta maaf ya teman-teman. Itu ada polisi komentar apa ini? Ini kok ada polisi juga di sini yang komen. Loh, Pak Polisi begini Pak, saya jelasin. Saya nggak tahu jujur Pak. Pak Polisi, saya nggak tahu kalau dulu Kiai Fahim itu dulu ikut-ikutan makar bawa pasukan dari Jember, dari Jawa Timur ke Jakarta untuk demo-demo itu. Saya nggak tahu Pak Polisi, nggak tahu saya. Saya nggak tahu Pak, jangan inilah Pak, jangan tangkap saya. Saya nggak tahu apa-apa. Enggak, saya nggak ikut-ikutan. Wes tak maafkan Gus, alhamdulillah ya Allah, saya sudah dimaafin. Makasih ya Allah, udah dimaafin. Dan terakhir untuk Kiai Fahim, dan yang terakhir saya minta maaf. Saya minta maaf kalau tadi saya minta maafnya hanya pura-pura Kiai Fahim. Saya minta maaf yang terakhir karena permintaan maaf yang tadi saya hanya pura-pura. Saya minta maaf. Kiai, saya minta maaf. FPI, mohon maaf ya teman-teman FPI, yang permintaan maafan yang tadi itu hanya pura-pura. Itu permintaan maaf tapi bohong. Minta maaf ya, minta maaf. Minta maaf. Bunyai lagi nonton. Yang tabah Bunyai, tenang aja, masih ada saya. Opo aku kurang ganteng. Bunyai, tenang Bunyai. Opo aku kurang ganteng. Opo aku isi kurang gagah. Masa aku kurang kece. Bedanya Bunyai, kalau saya seandainya pakai udeng-udeng, Masya Allah, pasti banyak umat memanggil saya Habib. Mungkin derajat saya akan lebih tinggi daripada benteng Takasur Bunyai. Jadi Bunyai tidak usah khawatir, masih ada saya. Yang penting saya sudah minta maaf yang terakhir, karena permintaan maaf saya yang terakhir tadi adalah meminta maaf bahwa permintaan maaf saya yang awal tadi cuman bohong-bohongan. Untuk bapak-bapak polisi, saya meminta, khusus saya meminta Pak Polisi, ini nggak sembarangan. Kasus-kasus yang seperti ini nih, ini harus diusut sampai tuntas. Ini kasusnya si Fahim atau channel si Benteng Takasur, saya nggak kitab babon, diusut Pak. Ini merusak Islam Pak. Ini merusak Islam ini. Ya. Bapak harus tahu ini orang Pak. Ini orang yang suka menyalah-nyalahkan, mengkafir-kafirkan, mensirik-sirikan, membid'ah-bid'ahkan amaliyah-amaliyah NU, salah satunya ini. Si Fahim Takasur ini. Ya. Ini salah satu si Fahim ini dulu pernah membawa orang-orang untuk aksi demo makar ini waktu itu. Ini salah satu simpatisan FPI zaman dulu sebelum dibubarkan itu. Wah, ini nggak bisa. Saksi-saksi betul-betul harus didampingi. Saksi-saksi, korban-korban harus betul-betul spiritnya. Kenapa? Antara dua. Saksi ini malu ingin mengakui. Sedangkan kasus-kasus begini rata-rata memang tidak terlihat. Tapi mudah-mudahan pernyataan dari istrinya Fahim Benteng Takasur, ini bisa menguatkan. Ini kan bukti-bukti, ini kan istrinya sendiri yang membeberkan semuanya, istri-istrinya Fahim. Ya. Dan ada dugaan belasan santriwati di bawah umur yang diantoi Pak Polisi. Jadi saya berharap agar proses ini betul-betul intens, agar menjadi, pokoknya prosesnya betul-betul harus dikawal. Harus dikawal. Ini gak main-main loh. Ini betul-betul sang predator. Ini predator yang diduga belasan santri. Belasan santriwati diantoi Pak. Sudah lama kejadian itu, pernyataan dari istrinya sendiri. Coba Pak. La
haula wala quwata illa billah. Ini yang menghancurkan Islam itu yang model-model begini. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak polisi, Anda ingat kan waktu si Fahim Mawardi ini menghina ketua umum PBNU, melecehkan ketua umum PBNU, bahkan NU pernah dinyatakan sebagai PKI, keturunan PKI. Ini orang betul-betul bangsat. Masya Allah. Saudara-saudara, mohon maaf ya kalau nonton live streaming saya yang ekstrim ini, tolong jangan di depan anak-anak ya. Ini khusus dewasa, apalagi ini kontennya antok-antokan. Mohon maaf ya. Ya memang bahasanya antok-antokan, maksud pakai bahasa